Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Eni Anggraini, SSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika kelas S21, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Studi Pengetahuan Mengenai Anemia pada mahasiswa PPKU IPB University tahun 2025. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah statistika dengan tema kesehatan, di mana kami menggunakan data primer untuk mengkaji tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai anemia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan mengenai latar belakang topik ini. Alasan kami mengambil topik ini adalah karena kesehatan adalah faktor penting dalam mendukung produktivitas dan kualitas hidup. Namun, kenyataannya masih banyak remaja yang menghadapi berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah anemia. Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, disebutkan bahwa 4 dari 10 remaja atau sekitar 84,6% wanita usia 15 sampai 24 tahun mengalami anemia. Mahasiswa yang masuk dalam rentang usia remaja tentu termasuk ke dalam kelompok rentan terhadap anemia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada fisik, namun juga dapat menurunkan daya tahan tubuh, menyebabkan mudah sakit, serta menurunkan konsentrasi belajar yang tentunya akan mengganggu proses akademik mereka. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana tingkat pengetahuan mahasiswa PPKU IPB University mengenai anemia sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan sejak dini. Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis tingkat pengetahuan mahasiswa PPKU IPB University mengenai anemia. Baik, mengenai metodologi, kami menggunakan metode survei untuk memperoleh data primer. Data ini dikumpulkan melalui kuesioner online yang disebarkan menggunakan Google Form. Dalam pengambilan sampel, kami menerapkan teknik Stratified Voluntary Sampling. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh tetap dapat mewakili keragaman responden meskipun bersifat sukarela. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum dari hasil survei. Hasil analisis disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase dari setiap jawaban responden. Untuk hasil kajian, yang pertama, profil responden yang menjadi partisipan dalam kajian ini. Pada diagram sebelah kiri bisa kita lihat bahwa distribusi jenis kelamin responden hampir seimbang, yaitu 49% laki-laki atau sebanyak 50 orang dan 51% perempuan atau 53 orang. Jadi, total responden dalam kajian ini adalah 103 mahasiswa PPKU. Kemudian, pada grafik di sebelah kanan ditampilkan data mengenai usia responden. Mayoritas responden yaitu 61 orang berusia 19 tahun. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh mahasiswa usia muda atau remaja yang merupakan kelompok usia produktif dan rentan terhadap anemia jika pola hidupnya tidak dijaga dengan baik. Pada slide ini kita akan melihat sejauh mana pemahaman responden mengenai anemia. Berdasarkan hasil kajian, hanya 37% responden yang berhasil memberikan definisi anemia yang tepat, yaitu kurangnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah. Sebanyak 40% menyebut anemia sebagai darah rendah, 21% menyebut kekurangan darah, dan 2% mengaku tidak tahu. Hasil ini menunjukkan masih adanya miskonsepsi di kalangan responden mengenai definisi anemia sehingga edukasi lebih lanjut diperlukan. Selanjutnya, responden mengidentifikasi gejala yang diberikan. Diketahui bahwa responden mayoritas dapat mengidentifikasi gejala yaitu pusing, fotoksia, kelelahan, dan kulit pucat. Sedangkan beberapa juga dapat memberikan informasi lain yaitu berat badan turun, rasa pahit di mulut, dan kulit memerah yang merupakan gejala yang kurang tepat.
Selanjutnya yaitu sumber informasi tentang anemia. Jadi bisa kita lihat dari diagram yang tertera bahwa mayoritas responden memperoleh informasi tentang anemia dari sosial media dan video dengan total sebanyak 60 orang. Lalu disusul oleh internet dan website sebanyak 59 orang. Kemudian ada televisi yang menjadi sumber informasi yang paling sedikit digunakan, yaitu sebanyak 15 orang. Hal ini menunjukkan bahwa media online masih menjadi sumber utama bagi mahasiswa dalam mencari informasi kesehatan. Baik, kemudian sikap responden terhadap anemia. Pada grafik pertama, didominasi oleh skala 4, yaitu sangat setuju, yang mana hal ini ditunjukkan bahwa responden menyadari pentingnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi, yang mana salah satu nutrisi paling penting dalam mencegah anemia. Kemudian, pada grafik kedua, masih didominasi oleh warna hijau juga, yang mana sangat setuju. Yang mana ini juga menandakan bahwa responden mengakui bahwa anemia dapat berdampak negatif terhadap proses belajar. Di bar ketiga, masih didominasi oleh warna hijau, namun pernyataan untuk tidak setuju dan sangat tidak setuju cukup banyak. Hal ini menunjukkan adanya kelompok responden yang merasa kurang membutuhkan informasi tentang anemia. Ini menjadi indikasi bahwa perlu ada pendekatan yang edukatif agar lebih terbuka terhadap informasi kesehatan. Kemudian pada grafik keempat, masih lebih banyak juga di respon sangat setuju, sehingga mayoritas responden memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap resiko terkena anemia. Artinya kesadaran pribadi terhadap ancaman anemia cukup kuat dan sebagian besar responden menganggap anemia adalah kondisi yang patut diwaspadai, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden menunjukkan respon yang positif terhadap anemia. Selanjutnya itu ada siklus menstruasi responden perempuan. Pada diagram lingkaran pertama, itu sebanyak 90,6% responden memiliki siklus menstruasi yang berada pada rentang normal, yaitu 21 hingga 35 hari. Namun, 5,7% mengalami siklus kurang dari 21 hari, dan 1,8% tidak mengalami menstruasi sama sekali. Nah, siklus yang terlalu pendek ini bisa menyebabkan frekuensi menstruasi yang lebih sering, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kehilangan darah secara berulang. Nah, keadaan ini bisa berlangsung dalam jangka panjang, juga dapat berkontribusi terhadap resiko anemia. Selanjutnya, pada diagram lingkaran kedua, itu ada durasi menstruasi. Sebagian besar responden itu sebanyak 75,5% mengalami durasi menstruasi antara 3-7 hari, yang mana tergolong normal menurut standar medis. Namun, terdapat 22,6% responden yang mengalami menstruasi lebih dari 7 hari, dan 1,9% menyatakan tidak mengalami menstruasi sama sekali. Nah, durasi menstruasi yang terlalu panjang, yang ada pada rentang 22,6% itu dapat menyebabkan kehilangan darah yang lebih besar, sehingga meningkatkan resiko anemia, terutama bila tidak disertai dengan asupan zat besi dan lain-lain. Kemudian, dalam mengkaji asosiasi antar kategori, diketahui bahwa terdapat asosiasi yang menunjukkan bahwa persepsi mengenai dampak anemia berbeda antar gender. Dapat dilihat bahwa dalam responden laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dari bentuk grafik, sehingga antara laki-laki dan perempuan memiliki respon yang berbeda. Apakah anemia dapat mengganggu belajar? Kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang anemia. Mayoritas mahasiswa memperoleh informasi melalui internet dan media sosial. Selain itu, analisis hubungan antara jenis kelamin dengan persepsi anemia dapat mengganggu belajar, menunjukkan adanya asosiasi terhadap gender. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.